Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam guys. Senang banget bisa ketemu dengan kalian lagi untuk membahas seputar dunia otomotif dong pastinya. Ada kalimat mengatakan Sultan mah bebas. Nah, di video kita kali ini memang anti mainstream guys. Si pemilik mobil emang punya selera khusus buat mobil yang akan dipakainya nanti. Kenapa dibilang anti mainstream? Karena kita mengerjakan mobil ini benar-benar baru keluar dari dealer. Dari kalian pasti sudah tahu salah satu yang dirubah di mobil Innova ini, yaitu stop lampnya. Eits, tapi bukan cuma itu saja guys yang dilakukan ubahannya. Penasaran? Kira-kira apa saja yang dirubah? Simak videonya sampai habis. Otomotif Mania. Nah, gua kedatangan satu unit mobil baru. Ini adalah mobil Innova Reborn yang baru aja keluar dari showroom dan langsung dikirim ke tempat kita. Nah, memang banyak sekali mobil-mobil yang baru yang langsung dikirim ke tempat kita, yang joknya juga masih ke cover. Nah, dan juga untuk total modifikasi yang kita kerjakan pada hari ini adalah meliputi pada bagian eksterior, yang dimana kalau untuk si eksterior yang bakalan kita kerjakan ada di bagian lampu, pas gitu kemudian nanti dibuat jadi warna hitam. Kita bikin black housing pada bagian lampunya dan juga pada bagian ornamen di tengah, khususnya di bagian grill. Nah, ini untuk modifikasinya sendiri kita juga menggunakan double projector, dan juga untuk dari total keseluruhannya teman-teman bakalan lihat ini keren banget nih untuk jadinya. Tampilannya simple, trendy, sporty, dan juga pasti bentuknya bakalan menjadi rapi. Nah, kita lihat untuk si modifikasi pada bagian luar. Dan juga selain dari modifikasi ini, kita juga masih mempunyai beberapa segmen modifikasi untuk si mobil ini. Nah, buat teman-teman nih yang suka memodifikasi, nah kita juga biasanya juga melakukan pemasangan cutting sticker. Untuk cutting sticker yang kita kerjakan pada hari ini dibuatkan sesuai dengan keinginan sang pemilik. Sang pemilik pengen membuat mobilnya menjadi two-tone color, yang dimana untuk konsepnya ini kalau teman-teman melihat kayak mobil-mobil Fortuner itu biasa mempunyai sekarang dua warna. Nah, ini juga dibuatkan untuk si Innova ini, yang dimana kalau untuk si Innova ini bagian atas roofnya udah kita kerjakan semua, udah di blok dengan warna hitam glossy, dan juga untuk dari total keseluruhan ini kita kerjakan dalam waktu beberapa hari karena ada pengecatannya, pas gitu ada penggantian lampu sampai ke stiker. Untuk Innova yang satu ini memang baru keluar dari showroom karena laminating plastiknya semua masih ada, dan juga kayak gini nih. Untuk laminatingnya juga masih tertempel rapi, dan juga untuk dari si modifikasinya pada bagian dalam nanti juga kita akan melakukan pemasangan nanti seperti kayak tombol saklar yang berfungsi nanti untuk membantu lampu depan. Jadi kita menggunakan jalur khusus juga nanti untuk ke bagian-bagian lampu depannya. Nah, nanti hasilnya itu nanti posisi yang akan dipasangkan itu yang ada tempatnya. Jadi nanti seperti layaknya kayak mobil-mobil yang masih original, jadi tidak dibobok-bobok ataupun tidak melakukan kayak pemotongan-pemotongan pada bagian dalam, sehingga nanti di posisi bagian dalam ini untuk dari si kontrol panelnya juga masih tetap rapi dan juga tetap original, tapi hanya kita melakukan penambahan aja. Karena kalau misalkan kayak kita melakukan penambahan dengan barang-barang PNP plug and play itu biasanya jauh lebih oke, jauh lebih manis, dan juga fungsionalnya tentu teman-teman lebih dapat. Jadi buat teman-teman yang pengen upgrade ataupun modifikasi, nah biasanya baiknya dikonsultasikan apa yang pengen dikerjakan. Nah, nanti setelah itu baru di saat proses pengerjaan teman-teman tidak menemukan kendala-kendala yang berarti. Pada bagian stop lamp belakang ini juga udah kita langsung bongkar dari si mobilnya. Pada bagian stop lamp belakang ini juga sudah dilakukan pemasangan part aftermarket, yang dimana untuk part ini juga bisa dikatakan PNP plug and play, dan juga untuk dari si lampunya ini bentuknya udah beda dari yang
standar. Bentuknya menggunakan LED dan juga dari tata bentuknya itu memang jauh lebih unik dan juga jauh lebih bagus karena bentuknya jauh lebih trendy dibanding dengan yang original. Nah, untuk pada bagian emblem dan juga pada bagian beberapa logo-logo ini juga kita lakukan pengecatan dengan warna hitam glossy. Jadi total keseluruhan mobil ini memang mengadopsi two tone color menggunakan warna putih dan hitam. Nanti teman-teman bisa lihat setelah semuanya selesai kita review kembali. Pada pengerjaan Innova kali ini lumayan banyak ya guys. Mulai dari ubah lampu juga pemasangan stiker dengan mengusung konsep two tone color. Maklum saja, Innova seri ini kian menantang para penggila modifikasi untuk melakukan sentuhan supaya tampilan mobil jadi keren dan menggoda pemilik Innova lainnya. Untuk pemilihan lampu utama, si pemilik menjatuhkan pilihan pada Osram CBE Advance 2 set langsung. Supaya tidak bosan dengan tampilan warna lampu yang itu-itu saja, juga disematkan matriks agar warna lampu bisa berubah sesuai keinginan. Yang penggunaannya juga sangat mudah, hanya melalui perangkat mobile saja. Selain proses pemasangannya yang perlu ketelitian, juga diperlukan skill bagi orang atau tenaga teknisinya yang memasang. Dan kalian bisa lihat sendiri guys hasilnya. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat hasil akhir dari si mobil Innova Reborn ini, teman-teman masih lihat nih untuk tampilannya masih bentuknya nggak terlalu jauh berbeda. Tapi kalau setelah lampu dinyalakan, nanti posisinya akan lebih terlihat mewah dan juga untuk warnanya sendiri ada beberapa warna dari si DRL-nya sendiri dan juga si demonnya, yang dimana warna ini nanti bisa kita rubah menggunakan aplikasi. Kita nyalakan dulu untuk mobilnya. Nah, untuk lampu senja, nah kalau ini posisi untuk lampu senjanya, jadi si DRL-nya sekarang udah menyala dan juga untuk si demonnya udah nyala. Jadi yang kita pakai di sini ini adalah matrix, yang dimana kalau untuk yang dari si DRL matrix ini dia bisa berubah-berubah warna. Kalau untuk yang sekarang ini posisinya auto. Nah, kalau teman-teman misalkan ada kebutuhan ataupun lagi pengen pakai warna merah, hijau, biru, ungu ataupun warna-warna lainnya, teman-teman tinggal dirubah aja pakai aplikasi. Jadi kalau untuk sistem dari perubahan warnanya bisa menggunakan gadget, bisa juga kita menggunakan remote. Jadi tergantung dari pilihan teman-teman sukanya bagaimana untuk perubahan warnanya sendiri. Sekarang kita udah pakai gadget di sini. Biasanya kalau untuk dari si perubahan warnanya, teman-teman bisa download di aplikasi tertentu tergantung dari program ini. Nah, setelah itu posisi sekarang kan ke auto. Nah, misalkan kita pengen ngerubah ke warna solid, misalkan menjadi warna biru aja, itu bisa. Ataupun misalnya teman-teman pengen ngerubah aja menjadi warna hijau, itu juga bisa. Dan juga misalkan pengen ke ungu, ke warna-warna tertentu, ice blue, hijau. Nah, ini teman-teman bisa rubah semua sesuai dengan keinginan. Nah, tapi kalau misalkan lagi pengen berubah-berubah warnanya, tinggal dipindahkan aja modenya ke mode auto. Jadi untuk dari si DRL-nya sendiri, biasanya kalau misalkan teman-teman pengen butuh warna tertentu ataupun pengen berubah-berubah, nah salah satunya pilihannya adalah menggunakan model matrix seperti ini. Ini bisa dikatakan sangat oke dan juga fungsionalnya bagus. Sekarang kita memasuki ke lampu utama. Kalau untuk lampu utamanya sendiri, dia fungsinya ada dua karena kita menggunakan double projector di sini. Untuk double projectornya ini kita menggunakan bilet yang berbasis 3 in. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen menggunakan bilet yang berbasis 3 in ini adalah pilihan yang bagus karena kalau untuk bilet itu cahayanya selain pekat, terang, dan juga udah ada teknologi dari rainbreakernya. Jadi untuk sinarnya teknologi udah bagus dan juga untuk kekuatannya sendiri bagus. Karena kalau untuk bilet-bilet seperti ini di tempat kami itu menggaransi biasa untuk biletnya itu 2 tahun, sehingga kalau untuk dari pemakaian sendiri biasanya lebih dari 5 tahun juga bisa. Karena dia kalau untuk bilet ini dibandingkan dengan HID untuk tingkat kekuatan dan juga dari kestabilan cahayanya jauh lebih bagus yang ada di bilet seperti ini.
sekarang kita memasuki ke settingan cahaya. Jadi kalau buat teman-teman nih, harus diketahui kalau misalkan teman-teman ingin memilih proyektor ataupun ingin memasang proyektor, usahakan pemasangan proyektor itu di tempat yang tepat, karena kalau untuk settingan cahaya sendiri supaya tidak menyilaukan dari si pengemudi lain, biasanya settingannya ada cut off-nya untuk di sini, dan juga settingan dari ketinggiannya teman-teman harus atur supaya nanti di saat berkendara teman-teman juga tidak mengganggu dari pengemudi yang lagi berlawanan arah ataupun yang searah, sehingga di saat pemakaian selain terang, fungsional, tapi juga tidak membahayakan pengendara lain. Itu yang paling penting dalam kita memasang sebuah proyektor ataupun upgrade dari headlamp. Nah, kalau untuk dari si cut off-nya sendiri, ini biasanya kita menggunakan cut off yang kayak pabrik, ada yang model Z, ada yang model lurus. Nah, tapi kalau untuk yang ini kita menggunakan cut off-nya yang model Z. Fungsinya cut off itu buat teman-teman mesti tahu, pada bagian atas ini tidak terlihat cahaya. Nah, ini untuk terangnya dari tengah ke bawah. Nah, jadi kalau teman-teman kan bisa lihat untuk dari cahaya sendiri, penerangannya dari tengah ke bawah itu supaya tidak mengganggu pengendara lain. Kecuali kalau di high beam. Di high beam itu biasanya baru di saat kita buka high beamnya, posisinya bisa terang semua. Jadi kalau kita coba high beam, nah posisi high beam ini baru posisinya bisa terang semua, karena di saat kita pengen lihat jarak jauh seperti kayak pelang jalan dan lainnya, kita buka high beam, posisinya baru terbuka. Tapi di saat low beamnya, high beamnya kita off kan, posisinya kembali normal. Jadi sekali lagi buat teman-teman, di saat kita pengen upgrade lampu, perhatikan beberapa hal berikut supaya di saat kita upgrade lampu, fungsionalnya dapat, kemudian hasilnya bisa maksimal dan juga tidak mengganggu pengendara lain. Oke, gua Tommy Airbrush, sampai ketemu di video berikut. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, dan juga komen di bawah.